Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'amillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hawlatal mukarramin wa alim wa ulama wa bapak wa ibu ijazana wa hormati, monggo kita sedaya mawani pengaosan kalian baca Al-Fatihah. Mugi para Fatihah sedaya hajatipun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkang ada masalah mugi dimudahkan oleh Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan mugi sedaya jadikan oleh Allah golongan yang meyakinkan selalu bahagia, sejahtera, selamat di dunia wal dunia hatta akhirah. Di hari niyah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus sholati utawi ikilah tata kramane salat. Fa idza faragta mongko teka rampung sira min taharatil hadasi saking nyucikaken hadas wa taharatil khabasi lan nyucikaken rebet utawa kotoran fil badani ing dalem badan wasiyabi lan pakaian wal makani lan panggonan wa yasadril aurati lan saking nutupi aurat minas surati saking udel ila rukbati maring dengkul. Fastakmir mongko madha sira al-qiblata ing kiblat qaiman hale ngadeg musyawijan tur dicekaken baina qadamaika antarane delamaan loro sira bihaitsu la tumuhuma kelawan sekirane ora ngumpulaken sira agamain wastawinan diceko sira qaiman hale ngadeg sumakra mongko nuli maca sira qul a'udzu birabbin nas maca sira ing surah An-Nas tahassunan karena ngerso biha lawan surah An-Nas minasyaitonir rajim saking kutha setan kang diracap kang dibalangi. Diki membahas tentang tata kramane salat. Sama tuh kita kemarin bahas tata kramane badhe dilem, sama ini membahas tentang bagaimana tata kramane panjenengan salat menika menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Nek ya Allah nek wong lanang niku mulai udel sampai dengkul. Nek wong wedok wajah kali epe-epe. Ora kaya udel. Nggih. Ati Allah nek wong wedok aturannya boten sami. Wedok niku sebab ngandung aurat.
Jangankan apa kelihatan kulitnya, bentuk tubuhnya itu sudah gawe pakaian seketat. Terus wedok itu pakaiannya itu yang pertama harus tebal, yang kedua harus longgar. Masih tebel tapi kok nampret, kita tetap itu namanya dosa, kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Pakaiannya masih longgar tapi tipis, petot tambahan. Betul angsal. Nanti orang itu itu masya aurat, jangankan badannya, suara itu pun aurat. Makanya betul angsal orang itu tadi imam, betul tadi imam bahaya, lo gak bahaya. Pas lo wujud, kan bahaya. Dan terus yang jalan itu aurat itu mulai pusat sampai jempol. Tapi kalau perempuan itu wajah dan telapak tangan. Wajah itu yang sering terjadi, yang istri itu tidak melukna. Itu enten sih dari paham. Mengenai itu ditarik ke belakang, sehingga kelihatan di bawahnya jenggot itu leher. Leher ini aurat. Sing bener itu wajah itu batasnya mulai pundi. Nah, ini Jambut sampai batu. Ini baru wajah. Nah, kalau nanti kalau kamu bulit, kita begini, lah ini termasuk aurat. Aurat yang kita dulu nih. Aku kalau ngimas ke wadi mana? Petot no. Terus kalau kita hati, bukannya harus hanya yang kelihatan wajah. Kalau kalian ketika sholat yang pertama ini menikah sudah suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Sama dunia kalau kalian sudah suci baik suci di luar dijelaskan mulai tubuh badannya, nomor kali suci pakaiannya, nomor 3 suci tempatnya, badannya, pakaiannya, tempatnya. Kemudian harus menutup aurat seandainya kata aurat yang buat besar sholat. Orang itu dari rokokan biasanya itu sarungnya kena lalu rokok akhirnya bolong. Lepas bolong, lu boleh jempol aurat berarti buat besar. Masih bolong misalnya jempol lah, berapa rokok. Si bahaya itu pas bolongnya kan pas mana kita kena tengah itu, kalau tahan itu malah bahaya. Atau beri pas wujud bolong pas sekuri itu buri waktu. Dan terus kita menutup aurat. Memang kita waktu sholat itu yang kita hadapi itu nggak sembarang. Maha kuasa, maha agung, maha segala-galanya. Makanya kita suci, bersih, ampunnya kudu wangi, diusahakan ya. Mantun siram, ada sholat siram sehingga baunya harum. Fastaghfir sama dunia suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya, menutup aurat, lajeng menghadap ke kiblat, halil ngadeg jejeg, dan ini selamaannya pun terlalu rapot, selamaannya juga rapotnya dari barisan. Rotok kan enggak, itu kan rotok ya, enak yang sih bohong enggak, segala bohong enggak sampai mengenai tokonya. Tokonya dijur ya film kali itu kan. Wis pokoknya sepenting gak terlalu rapet, gak terlalu enggak senang. Kayak nunggu menurut soal tokonya, tentang egon. Lagi ini sabar sih soal sepuluh kalau di sini mau, oleh sini menang. Hanya dari pecah dulu ya. Mudah-mudahan, itu jangan tadi ya. Mau sekali mau enggak, selalu 7 buku. Ini pada pecah, pada silat ya. Dan terus ini mau pun sampai rapat, sampai nanti belajar baris berbaris itu ada posisi istirahat tepat, ada posisi siap. Ketika siap, itu tungkak ke tungkak, ini tadi siap nih. Dan sholat komentar posisi istirahat pegang. Ini masalah ngatur posisi nomor ini delamaan.
supaya itu masya Allah itu bener lamaannya itu diatur musik api oleh sudah kami tidak sembarangan kok sampai ada diundang kelurahan wangguling wangi sekarang Gusti Allah ya terus nih wau lamaannya di segano wastawian dengan ngadeg mantul diawali kali maos surah An-Nas kalau ngadeg maos atas sudah jelas insya Allah ada di nas dan cinati An-Nas nomor apa surah An-Nas supaya boten digodha setan putih setan ya setan itu yang disebut jin yang disebut manusia minal jinnati wan nas setan berupa manusia enter makanya kita hati-hati pada konco sebelum setan pada konco sih itu malaikat orang ibadah ngaji insya Allah ya gelem wong kang soleh kumpul terus ning mau surah An-Nas supados boten digodha setan tahadunan biha minasyaiton supaya berkali panjenengan ketika sholat tidak sok nang Gusti Allah dijauhkan daripada setan sehingga kalau mau surah An-Nas maka mana kalau panjenengan hadir sangat hadir dumateng Gusti Allah wanzur baina yaday man taqum wa man tunaji wastaqi an tunaji maulaka biqalbin ghafilin wanzur lan nasyira baina yaday dalam antane raksane man wong taqum ngadeg wa man tunaji wastaqi an tunaji nakso saking isi-isiane setan maulaka bi qalbin ghafilin kelawan ati kang lali wa sadrin masdunin lan dodo kang kebak waswasi dunia kelawan waswasi dunia wa qaba isi syahwati lan bangunan syahwat soalnya wong sing sholat itu biasae yang pertama niku yang niku wau nali yakine gak eling Gusti Allah eling dunyane eling pacare dan juga yang ketika sholat itu biasanya juga maksudnya maskunin penuh dengan pikiran-pikiran dunia nggak ada masalah-masalah bisnis masalah usaha biasanya itu udah sholat terbawa aku mau bisnis jual beli mobil rumah tidak ini loh ini mulia terbawa atau bahwa isi syahwat ini perkara syahwat masalah hubungan antara suami istri kami dewa pikiran itu melamun terbawa oleh kebiasaan seperti tiada ngaji yang ngajar guru badhe ngajar itu biasa ya kalau ngajar itu masalah-masalah material itu terbawa sehingga di soal itu marah-marah karena dia membawa masalah dari rumah nah umaya itu parah waktu ngajar ada sholat terbawa sehingga ngajar itu boleh ngomong padahal waktu ngajar itu tidak lepas masalah rumah harus konsentrasi mendidik anak-anak dengan sepenuhnya masalah bisnis, masalah rumah tangga semua ditinggalkan ketika di kelas itu harus konsentrasi ulang anak-anak bagaimana mereka itu paham dengan apa yang kita ajarkan jadi membahas masalah contoh agama mengenai zakat kita sampaikan mulai dari rukunnya, caranya, dan sebagainya ketika sholat juga waktu tiang itu biasanya waktu sholat terbawa pikiran-pikirannya baik dalam hal syahwat, dalam hal dunia dan lain sebagainya rumah tangga dan kalau panjenengan pun mau surah An-Nas insya Allah niku wau terhindar dari segala masalah di luar sehingga
hati kita betul-betul bisa hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam lana wa nasira anna Allah Ta'ala setuhun dari Allah Ta'ala iku mutari'un ningali ala syariratika inatase akan tekiro wa hadirun lan ningali sapa Allah ila qalbika maring atiro fa inna ma yataqabbalullahu monggo satemene nerima sapa Allah min salatika saking salat ira di qadri khusyuika lawan kira-kira khusyuira wa khuduika khuduika wa tawadduika lan tawadduira wa tadurruika lan jibjibira. Oleh karena itu ketahuilah bahwa Gusti Allah itu boten ningali dugi wajah dari manusia. Gusti Allah gak delok gantenge, gak delok ayune, gak delok sugihne, gak delok pangkate, gak delok kedudukane. Tapi yang dilihat oleh Allah yang pertama adalah hatinya. Bagaimana hatinya orang itu ketika sholat, khusyuk apa tidak? Ilena Gusti Allah boten. Yang dilihat oleh Allah itu adalah isi hati yang paling dalam, yang diguau sholat diguau khusyuk, yang dinilai Allah adalah kekhusyukannya. Kemudian tawaduknya, ada pasor, sopan santun, bawa kromo. Jadi niat itu kedah dari akhlakul karimah, bersampai akhlakul madhumumah, lawannya mahmudah, madhumumah. Makanya yang namanya mahmudah itu dulu supaya nanti ketika yang diwau ada akhlak ingkang sahih. Akhlak ingkang sahih yang pertama cuma Gusti Allah ketika sholat khusyuk, madem, mantep hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia sholat di terakhir itu syaratnya harus ikhlas. Sholat karena Allah, puasa karena Allah, ngaji karena Allah. Karena tiang itu biasanya sebayang itu tidak semakai khusyuk oleh belum lagi. Barang harus dilihat, padahal masih dia tetap dibilang Allah, jadi kan Gusti Allah. Ini dan orang yang khusyuk dari sini buat. Padahal kalau kalian lagi sholat kapanpun dimanapun, nesakan berusaha tetap hudurul qalbi, hatinya hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus Gusti Allah itu yang dilihat adalah sejauh mana hati dia yang dibuat dari segi kekhusyukannya, ketawaduannya, kehudurannya, tabarruk JP-JP ini. Makanya orang ngaji itu kalau doa itu kan nangis-nangis, nangis. Tapi dia juga buat nangis. Dan sakit kalau orang kata lagi, waktu sendirian itu nangis, JP-JP. Tabarruk tidak dinilai oleh Allah itu JP-JP udah orang nangis sadar dirian, sadar rajul, nangis di Allah. Itu yang dinilai oleh Allah. Orang itu serius bermenang. Jangan hanya banyak orang. Jangan undang dia sakongkok makan guyon berani. Sakongkok makan awali guyon mengenai mana dia. Sama nanti sudah sibuk guyon kami. Dikasih kok kekurangan ini. Awang belas perasaan, mana awang beliau tu apa kaitan? Boleh, apa? Pasal dia, sini orang itu, kan benar, kamu belas, kurang, apa kaitan sih? Sini deh, prestasi, syukur ayam ada, mana ada berconoan, sekarang sini, kita belas deh, lagi digelar. Nah, Islam itu
sangat menghendaki bahagia. Makanya di umur pada akhirnya dunia hasanah, bahagia senang karena mana surauan. Dan terus beliau Gusti Allah itu sangat menilai yang ingkang tadarruk DP nangis-nangis. Wa qulu fi sholatika lan nyumbau sira di sholatika dalam sholat di rakaat maka tarom seakan-akan kamu melihat pada Allah. Banget. Baiklah teman lamun Allah iku sira tarawuh ningali baiklah monggo atau menjadi Allah. Iku ya ningali sira ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam tidak cukup, harus ada iman. Iman bercukup harus ada ihsan. Dan ini satu paket yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Bukan syahadat, aku ini iman, berarti imannya tidak terima. Ada syahadat, sholat, kampung mati, tapi tidak syahadat, sia-sia, tidak terima. Ya harus Islam dulu. Islam, tidak sholat, berarti belum dan harus syahadat, sholat. Kalau sudah Islam, yang kedua harus iman. Iman itu yang pertama artinya percaya setelah kepada Allah. Yang kedua, bolehnya syahadat. Yang ketiga, mengamalkan semua perintah Gusti Allah. Itu iman. Tiap Islam mengaku iman, tapi sepurun ke dukun, sepurun pada susugian atau nih gunung kawi, oleh susugian atau nih pohon-pohon besar, itu berarti musyrik. Dia itu tidak iman kepada Gusti Allah. Kalau Gusti Allah menegaskan Allahu Samad, hanya Allah tempat memohon, tempat bergantung. Ia akan butuh, wa ia kepada ya Allah saya menyembah, dan hanya kepada ya Allah kami mohon pertolongan. Di samping Islam, iman, yang ketiga ihsan. Nopo ihsan itu? Ihsan itu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wis Islam, wis iman, sing nomor itu butuh ihsan. Ihsan itu seakan-akan kamu itu ketika sholat melihat kepada Allah. Pandangan mata melihat tempat sujud, wah Gusti Allah. Seandainya kalau panjenengan itu gak mampu untuk melihat Allah, Allah pasti melihat kepada kita. Jadi masih gak hanya sholat toh, masih yang bergawe kerja, yang butuh ihsan, yang bergawe iman, perasaan dilihat oleh Allah. Apapun yang kita lakukan harus disertai dengan ihsan. Fa'illam yahdul qalbaka, qalamun orang hadir pokok buka hati ira walam taskun jawarihuka li nusyuri ma'rifatika bi jalalillahi ta'ala faqadir monggo kiranya nusira anna rajulan shalihan min wujudi ahli baitika yadul ilaika waliya'lama kaifa sholatuka fa'inda dhalika yahdul qalbaka wa taskunu jawarihuka. Makanya tiap itu enten sing sholat tapi kasih kurun masih ya sholat atau masih. Padahal di Al-Quran Allah menegaskan bahwa sholat itu bisa mencegah terhadap perbuatan yang keji dan buruk. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saat menemui sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan buruk.
Ya nopo caranya supaya sholat kita itu betul-betul membekas sehingga keluarga panjenengan itu dengan sholat maka keluarga panjenengan bisa mencegah perbuatan yang kecil dan muka. Yang pertama itu ketika sholat harus ada hudurul qalbi, hatinya hadir jumatan Gusti Allah. Sinomor kali di samping hatinya hadir dan Gusti Allah, sinomor kali adalah at-tafahum, memahami bacaan-bacaan sholat, memahami gerakan-gerakan sholat. Jadi kalau kalian bacaan sudah semerap, artinya bacaan sholat ini kata Fatihah, terus artinya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang berhak dipuji hanyalah Allah. Kalau kalian panjenengan boten berhak dipuji. Manusia itu makhluk yang lemah, yang hina, yang banyak kekurangan, doif, yang berdaya, gak pinter, ilmunya hanya sedikit. Namun termasuk profesor, dokter, ilmunya hanya sedikit, jauh dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang berhak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wong sak donya makhluk, sak donya manusia, hewan, tumbuhan kabeh jatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ada Gusti Allah itu semua pasti ada hikmahnya, nggak ada yang sia-sia. Apapun yang diciptakan oleh Allah semuanya pasti ada hikmah. Sehingga Gusti Allah itu membagi semua rezekinya makhluk yang ada di dunia. Malik Yaumiddin, yang merajai hari kiamat, yang mempunyai pembatasan. Nanti kalau ada pandangan sedaya nang dunya ya dibales, nang akhirat ya dibales. Seterusnya sholat abdi, terus memahami gerakan-gerakan sholat, termasuk nih waktu berdiri posisinya nomor ini telapak kaki tegak lurus menghadap kiblat, oleh menceng sikil lurus, gak terlalu pegang, gak terlalu rapat. Soalnya terjatuh sudah waktu malu kulit terubur, jadi pegang gak terlalu. Takbir itu apa? Takbir itu apa? Dikuat tau yang bisa menyapluk raih itu lapor sorowes baik supaya bulan santai biasa soal sudah pegang terus takbir itu dikuat tau yang mikirnya mau tuwek raih ini kelompok ke sana Oh, bapak, capek gue. Ya tadi berjemaah. Waktu makmum itu ada gerakan yang membatalkan sholat. Nanti waktu jemaah itu gimana? makmum bau bergerak Bergerak dari dalam iya. Terus tapi waktu makmum di boten sah. ya. Nanti dia waktu sholat berjamaah, makmum ini kok obat bergerak lebih 3 kali. Contoh kados anggota sing gede, anggota gede itu kados sirah, tangan. Ini obat gak boleh lebih 3 kali. Tidak lebih soalnya batal. Contoh sirah ini pun nolak berkur, berkurang di depan ini jangan jadi batal. Tapi untuk tangan Batal plak-plok. di kelapuk begini langsung tangan apa ini. Jadi jaga kuku nih ini lulu ya, ci lulu. Sudah dong bisa gini lah lulu. Karena kalau kata itu tutup. Nah, nek gatel, langsung nyokot nompongan cedit, terus kuat kali kalau gak kuat, tangan ini pelan-pelan bawah, gitu. Seret, ini gini sih apa-apa, masih bingung apa ini dia, cici loro, bapak lima, betul nopo, kalau ini aku tadi cili, belum ini gak betul nopo, cili loro, sebenarnya kau bayangin ya,
Ini lubangnya kan berlangsa. Anggota yang besar, kaki ini ngukur-ngukur, nah itu berlangsa. Terus kali nom-nom udah betul gondrong, anggar mesti miyak ini sih. Anggar ini miyak ini sih. Kenapa Sat? Dibocin. Anggar ini mesti miyak di sini. Ini pun batal itu. Ini lagi pun bolak-balik soalnya. Masa kan ini robot dicek secara ini. Kata sudah betul gondrong miyak di sini. Kadang apa kata Pak? Banyak kan sudah betul gondrong miyak di sini. Oke, merasa. Bayaan dari rukun sholat apa itu dari Fatihah mau yang juga katanya banyak orang kurang dari waktuan masuk rukun sholat dari bacaan kalau ada yang salah tapi makmum ya kata imam. Nah, imam itu yang pertama harus yang paling bagus bacaannya, yang paling baik itu di imam. Di imam itu juga ada imam orang digoles paling pinter baca. Paling kakak pinter digoles paling fase itu kayak menguasai ilmu tasbih, menguasai ilmu goreng. Rupanya kok pinter kakak fase digoles sepuh, yang paling ya. Jadi batas yang paling pinter, yang paling sae, yang paling sepuh. Mantap. Waktunya mau kelas nih. Oke. Makanya baik puas jawabannya gitu. Tadi kita umuman dengan buruk ya. Wallahu a'lam bishawab. Kata Pausan Al-Tiqoh mungkin bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Berkata, apabila mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.